wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kapur Rozi, NIM 46222038. Saya akan menjelaskan aliran-aliran filsafat modern, yaitu pertama, rasionalisme. Rasionalisme terdiri dari dua kata, yaitu rasionalis, rasio, dan isme, yang berarti paham yang meletakkan kebenaran tertinggi pada akal manusia, atau paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat yang terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Dan menurut aliran rasionalisme, suatu pengetahuan diperoleh haruslah dengan cara berpikir. Pengertian lain rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dibentuk melalui pembuktian, logika, dan analis yang berdasarkan fakta dan pada iman. 2. Empirisme. Empirisme berasal dari kata empiri, yang berarti indera atau latar indera, yang ditambahkan dengan isme sebagai suatu aliran. Dengan kata lain, kebenaran adalah suatu dengan pengalaman manusia yang melatar belakangi karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dapat dirasakan manfaatnya. Pandangan orang terhadap filsafat mulai merosot. Hal ini terjadi karena filsafat dianggap tidak berguna lagi bagi kehidupan. Dan ketiga, kritisisme. Aliran ini muncul pada abad ke-18 yang melatar belakangi manusia melihat adanya kemajuan ilmu pengetahuan telah mencapai hasil yang menggembirakan. Namun di sisi lain jalannya filsafat tersedat-sedat. Untuk itu diperlukan upaya agar filsafat dapat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan. Tokoh di dalamnya adalah Immanuel Kant, yang mencoba menyelesaikan persoalan di atas. Awalnya Immanuel Kant mengikuti rasionalisme, tetapi kemudian terpengaruh dengan empirisme. Tetapi Kant tidak mudah untuk menerimanya. Pada akhirnya ia mencoba mengadakan sintesis dan mencoba suatu kesimpulan, walaupun ia mengingkari adanya persoalan-persoalan yang melampaui akal. Dan yang keempat adalah idealisme. Idealisme peristiwa di dunia ini hanya dapat dimengerti apabila suatu syarat dipenuhi, yaitu jika peristiwa-peristiwa itu sudah secara otomatis mengandung penjelasan-penjelasannya, ide menimbulkan gerakan lain. Artinya gerakan yang menimbulkan tesis, kemudian menimbulkan antitesis, gerakan yang bertentangan, kemudian muncul sintesis yang merupakan tesis baru yang nantinya menimbulkan antitesis dan seterusnya. Dan yang kelima adalah positivisme. Filsafat positivisme lahir pada abad ke-19. Titik tolak pemikirannya, apa yang telah diketahui adalah yang faktual dan positif, sehingga metafisika ditolaknya. Maksud positif adalah segala gejala dan segala yang tampak seperti apa adanya sebatas pengalaman-pengalaman objektif. Dan yang keenam adalah evolusionisme. Aliran ini dipelopori oleh ahli zoologi atau Charles Robert Darwin. Dalam pemikirannya, ia mengajukan konsep tentang perkembangan tentangan segala sesuatu termasuk manusia yang diatur oleh hukum-hukum mekanik, yang survival of the fittest dan struggle for life. Dan yang ketujuh adalah materialisme. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, karena pandangan materialisme banyak kaitan dan persamaannya dengan rumpun ilmu-ilmu alam. Dan yang kedua, karena sama-sama menentang filsafat moral dan agama. Tidak ada kejadian yang tidak dapat diteliti oleh
almiah. Dan yang ke-8 adalah neo-Kantianisme. Hermann Cohen memberikan titik tolak pemikirannya, mengemukakan bahwa keyakinannya kepada otoritas akal manusia untuk mencipta. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu itu ada apabila terlebih dahulu dipikirkan. Yang ke-9 adalah pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata Yunani, yaitu pragma, yang berarti tindakan perbuatan. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar, apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantara akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran suatu ialah apakah suatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Yang ke-10 adalah fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu logos, pengetahuan tentang apa yang tampak phenomenon. Dengan demikian, fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari yang tampak atau apa yang penampakan diri, atau fenomenologi. Bagi Husserl, fenomenologi adalah realitas sendiri yang tampak, tidak ada selubung atau tirai yang memisahkan subjek dengan realitas. Realitas itu sendiri yang tampak bagi subjek. Dan yang ke-11 adalah eksistensialisme. Kata eksistensialisme berasal dari kata ex, keluar, dan sintesis, berdiri. Menempatkan secara umum berarti manusia dalam keberadaannya ditentukan oleh akunya. Karena manusia selalu terlihat di sekelilingnya sekaligus sebagai miliknya. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala dengan berdasarkan pada eksistensinya, artinya bagaimana manusia bereksistensi dalam dunia. Dan yang ke-12 adalah Neo-Thomisme. Pada pertengahan abad ke-19 di tengah-tengah gereja Katolik banyak penganut paham Thomisme, yaitu aliran yang mengikuti paham Thomas Aquinas. Pada mulainya di kalangan gereja terdapat semacam kemauan untuk mempelajari ajaran tersebut. Sekian dari penjelasan saya aliran-aliran filsafat modern. Bila ada kesalahan kata, saya mohon minta maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.